Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah rezeki buat teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya mau eh, review ya. Ini ada rekaman spesial dari Meta Ads Marketing Summit 2025 yang kemarin. Ya, ya mungkin ada teman-teman yang nggak bisa hadir langsung ke event, kemudian nggak bisa online atau segala macam hal lainnya. Nah, ini saya bikin versi reviewnya ya. Jadi di video ini saya akan rekap dan rangkum yang sekitar yang pentingnya buat teman-teman ya. Jadi ada apa aja perubahan besar besar di meta algoritma tahun 2025 ini, kemudian insight-insight pentingnya dari para pendiri Meta Indonesia ya, dari praktisi juga. Kemudian yang paling penting ini ada sekitar eh, ada 40 slide ya mengenai maximize performance, kemudian praktek AI paling powerful, kemudian ini three pillars, kemudian ini cara model lama, model baru. Pokoknya ada 40 slide ya teman-teman. Ini kurang lebih sih 30 menitan, nggak lama. Cuman emang insight-nya keren banget deh buat teman-teman. Nanti buat simak sampai akhir dan juga ada ini ada review dari WhatsApp Business gitu ya. Oke, jadi secara intinya bentar, kita balik ke awal. Secara intinya konsepnya adalah gimana caranya teman-teman bisa nyesuaiin strategi iklan yang sekarang ini biar nggak boncos gitu ya. Bahkan bisa lebih hemat gitu dan hasilnya ini ya banyak yang sudah teruji. Jadi teman-teman simak relax aja pelan-pelan karena mungkin ada satu insight dari sini yang bisa bantu teman-teman ya untuk ngikut lebih tajam dan hasilnya jauh lebih optimal gitu. Ya, oke. Sip, kita lanjut. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi semua insight, strategi, dan pandangan yang saya bagikan ini itu adalah hasil dari pengalaman pribadi ya, juga dari riset mandiri dan analisa yang dirangkum berbagai sumber gitu. Jadi bukan berarti juga satu-satunya cara atau cocok buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dipakai, pakai silahkan. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa, itu skip aja. Karena setiap bisnis punya karakter dan tantangannya masing-masing gitu. Jadi diambil yang relevan, buktikan, tes dan ukur, ya nantinya bisa menyesuaikan dengan bisnis teman-teman sendiri. Oke. eh nah, ini saya mau perkenalan dulu. Ini siapa sih saya ini? Nggak penting ya, sebenarnya nggak penting buat teman-teman ya. Saya ada proyekan dulu di beberapa tahun yang lalu dengan Sultan Andara, ya, ada Raffi Ahmad ya. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada tanggal lahir, domisili, kemudian profesi yang sebenarnya nggak penting buat teman-teman. Yang penting kan bagaimana informasi saya bisa memberikan dampak positif, benefit positif terhadap bisnis teman-teman. Ya, gitu. Oke, kita skip aja kok yang ini. Oke, jadi ini saya review dari Meta Marketing Summit Indonesia 2025 ya, yang diadakan hari Selasa 20 Mei kemarin dari tanggal 10 jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Gitu. Nah, ini saya kebetulan mengikutinya online. Itu offline-nya itu di lupa saya teman namanya hotel apa gitu lupa ya. Dengan agenda dan 10 sampai jam 12 itu dari keynote sisinya dari Pak Peter Lidian, selaku CEO dari Meta Indonesia. Kemudian ada break, kemudian yang terakhir itu Anda dia membedah mengenai iklan atau Maximus Campaign. Nah, ini yang lumayan penting juga insight-nya gitu. Jadi ada di situ ada optimasi bagaimana kita setup campaign model baru gitu dan juga ada beberapa aplikasi yang baru ya kalau nggak salah. Saya agak-agak lupa. Oke. Nah, jadi Meta ini adalah sudah membangun teknologi AI ini udah lebih dari 10 tahun gitu loh. Nah, sekarang teknologi itu kan cuma ada di belakang layar, jadi udah ada di depan. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalnya punya WhatsApp kan ada tuh Meta AI gitu ya, bisa pakai AI. Jadi sudah lebih dari 200 juta nih orang pakai AI Meta setiap bulannya. Dan rata-rata ROAS-nya ini yang yang secara survei itu
$3,71 ya, dari $1 berarti ke 7% murah banget. Nah, kemudian dengan AI ini bisnis lebih memahami pelanggan dan optimalkan customer journey gitu. Jadi AI ini bukan cuma untuk alat bantu, jadi bisa mesin utama pertemuan bisnis teman-teman gitu. Kalau dipakai dengan strategi yang tepat ya. Nah, teman-teman ya, dengan video ini saya harap bisa maksimalkan potensi ini ya, karena kalau teknologinya udah ada, insight juga sudah di tangan, dan sekarang giliran teman-teman buat ambil langkahnya. Nah, ini adalah eh, opening dari CEO Meta Indonesia, Pak Peter Lidian ya. Kalau nggak salah itu ya, saya takut salah spellingnya. Peter Lidian gitu ya. Karena ada yang nama pakai Peter, ada Peter gitu. Jadi ya udahlah. Semoga dimaafkan. Nah, jadi AI bukan hanya sekedar tren, namun sebagai motor utama performa marketing dan engagement dengan pelanggan gitu. Jadi yang ini yang bikin banyak penasaran gimana sih cara kerja AI beneran di dunia ini gitu ya. Karena kan udah mainstream banget gitu, di mana AI gitu ya. Tapi banyak juga yang masih bingung gitu. Apakah beneran bisa bantu marketing atau sekedar hanya main teater aja gitu. Ya. Jadi unlock the future of marketing with AI ini ya bukan cuma slogan buat teman-teman. Jadi bagaimana manfaatin AI buat mereka lebih cerdas, hemat waktu dan tetap relevan. Gitu ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi. Artinya kita nggak bisa lagi bicara soal coba-coba AI gitu. Karena kita udah masuk era baru. Di mana AI ini jadi inti strategi pemasaran yang efektif gitu. Yang pastinya AI bukan pengganti kita ya. Tapi kayak asisten pribadi yang bantu teman-teman kerja lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, artinya kalau misalnya langsung aja ada saja apa pelajari cara pakai AI yang benar gitu. Oke. Nah, ini saya agak kurang lupa namanya Bapak siapa ini. Ini dia menjelaskan tentang maximize performance with Meta Advantage Plus gitu. Kalau dibilang lagi heboh tuh di dunia Asia, Asia, Asia gitu ya. Nah, jadi tren penggunaan AI di Meta Ads ini ada peningkatan di Indonesia ya. Ini ada peningkatan pakai ASC yaitu 70% gitu. Ya, jadi yang suka ASC, ASC roller coaster gitu hasilnya 70% gitu. Artinya banyak bisnis yang mulai bisa atau dia mulai berani menggunakan AI untuk pakai iklan. Gitu. Dan ini bukan berdasarkan soal tren, tapi skor peluang ini bisa turunkan cost itu CPL ya 14% gitu ya. Ya lumayan, lumayan banget. Apalagi kalau kita bicara budget iklan yang makin mahal gitu ya. Nah, yang menarik ini insight terbaru ini bisnis lokal juga sudah melakukan AI bukan buat efisiensi, tapi buat presisi, relevan atau dekat dengan pelanggannya mereka gitu ya. Jadi ini bukti bahwa AI bukan tools bantu, tapi bagian dari strategi utama gitu ya, strategi utama bisnis iklan secara global saat ini. Nah, ini adalah 6 praktik AI yang paling powerful di Indonesia 2025 ya. Ini menurut si Bapak ini. Mohon maaf Pak, saya lupa namanya. Yang pertama adalah scale connection. Artinya bayangin ya 3,4 miliar orang aktif tiap hari di Meta. Dan lebih dari 600 juta percakapan antara bisnis dan pelanggan itu setiap hari. Gitu. Jadi AI ini bantu kita jangkau secara lebih tepat dan personal tanpa harus kirim manual satu persatu pesannya. Yang kedua adalah smart marketing tools, mulai dari draft iklan gitu, rekomendasi visual sampai copywriting kan teman-teman biasanya ada tuh ketika mau ngiklan tuh dia ada generate by AI gitu. Nah itu bisa cepat, efisien dan hasilnya relevan karena si AI-nya ngebaca buat apa nih produknya gitu. Yang ketiga real time optimization ya. Jadi kalau punya teman-teman eh, sekarang bisa beradaptasi otomatis. Kalau performa turun, AI bantu sesuaikan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada peluang scale, dia ada recommended gitu loh. Ada recommendation biasanya begitu. Kemudian keempat, data back decision. Jadi ini maksudnya itu kurang lebih datanya lebih cepat lah bacanya si AI ini. Jadi tahu nih channel mana nih yang masuk nih. Kapan harus scale, kapan harus mati, kapan tempat tebakan, gimana. Jadi betul-betul real time ya, real time data gitu ya. Yang kelima, effective conversion ya. Jadi brand yang udah pakai AI dengan benar ini, dia
ngalamin konversi ya, konversi naik 20% dan CPI-nya turun 19%. Ya, jadi ini data Ariel Champagne ya. Kemudian yang keenam itu generative content atau produksi konten jadi super lebih cepat ya. Dan itu tetap engage gitu. Dari mulai teks, gambar sampai video. Short video itu ya dia ngebantu kita buat produksi tanpa ribet dan tetap sesuai dengan karakter brandnya gitu dan itu semua ada di dashboard ya, ada di dashboard Ads Manager ya. Jadi tanpa tools tambahan, tanpa tanpa coding, tanpa harus jadi ahli tech design atau apa gitu ya. Jadi betul-betul eh dimanjain lah intinya begitu. Oke, ini fakta lainnya yang nggak kalah juga ya. Artinya nomor juta percakapannya ada terjadi di Meta gitu, tiap hari loh ini, nomor juta ini. Karena peluang bisa untuk customer ya lebih besar sebelumnya dengan komunikasi dua arah gitu. Jadi lebih cepat, lebih personal gitu dan nggak perlu konten yang serba high production sebenarnya untuk bisa komunikasi dua arah atau respon cepat atau konten yang otentik ya. Karena mereka juga si pelanggan juga pengen 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 tahu nih, pengen dengar cerita ini yang punya produk siapa, ya, kenal siapa yang jual. Nah itu di awal dengan percakapan kan, chatting biasa begitu, engagement biasanya begitu. Nah itu kan ada di fitur chat atau DM atau CTA yang intinya ke conversation lah seperti itu. Nah ini highlight dari Meta Marketing Summit 2025-nya adalah masa depan marketing itu adalah AI driven ya, personal dan mobile first. Gitu. Jadi bukan soal siapa yang punya budget paling besar sebenarnya, tapi siapa yang paling cepat sasaran dan cepat adopsi ya. Jadi AI ini bantu buat kita sampai ke situ. Kemudian yang kedua, tools seperti Advantage Plus plus skor opportunity score ya atau bilang skor peluang itu sudah hasil nyata gitu. Jadi sudah dibuktikan konversi naik, CPA turun, hasil lebih stabil dan semua itu bisa dijalankan dari dashboardnya teman-teman. Itu ya sudah ada semua gitu. Dan Indonesia juga punya potensi besar untuk jadi pionir ya. Dalam artian dengan pengguna aktifnya yang gede banget dan pelaku UMKM yang adaptif dan komunitas digitalnya terus-terusan banyak ya. Dan jadi ya bukan jadi target market sama jadi kita bisa jadi sebenarnya Indonesia jadi trendsetter gitu ya. Nah, Meta juga bukan cuma nyediain tools ya jadi dia ekosistem yang siap bantu dapat lebih bisnis di Indonesia yang betul lebih cepat jalan dan betul jadi seperti itu pesannya si Bapak ini. Oke, ini bagian dari dia keynote session sudah kan dia udah break ya. Setelah break, nah ini lanjut ke ini teknis ya. Jadi teorinya dulu nanti teknisnya di beberapa slide berikutnya ya. Saya ingat saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman jadi bisa lihat di layar ini. Jadi ini ada representasi nyata untuk explore di dunia marketing ya yang kita kita explore sekarang gitu. Nah, di sisi lain di sini di sebelah kanan ini ada namanya limitless creative potential of creators gitu ya. Jadi personalisasi terbaiknya dari creator itu plus proses connection with meta dan performa yang tinggi gitu ya. Nah, itu dia betul-betul iklan itu udah nggak asal tampil gitu. Dia benar-benar nyampe ke orang yang tepat, waktu yang pas dan pesan yang relevan gitu. Jadi artinya si masa depan marketing ini bukan cuma tools aja, tapi soal menggabungkan potensi manusia dan teknologi dalam satu ekosistem gitu. Nah ini semua ya ada di Ads Manager, di Advantage Plus sampai Creative AI Tools semuanya. Ada semua lengkap. Tuh. Nah ini strategi Connect 3C ya. Disebutkan di situ ada Connect, Community Daily Creators, Convert, Expert Content and Creators, Convince, itu passion point match creator. Nah, jadi ini kata kunci yang menjadi pondasi penting di era digital, khususnya di ekosistem Meta, gitu ya. Pertama, Connect itu adalah bangun koneksi sama komunitas dan kreator harian. Artinya bukan cuma yang follower di jutaan doang, tapi mikro atau nano kreator yang punya kedekatan juga mereka bisa bikin brand teman-teman menjadi lebih besar gitu, lebih bersih hidup dan relate gitu. Nah, setelah itu kita convert, setelah koneksinya ada, kemudian kita taat konversi ya.
berkolaborasi yang effort dan punya konten kuat. Jadi bantu sampaikan pesan brand yang lebih engaging dan tepat sasaran gitu. Dan yang terakhir convince ya. Ini tahap buat yakinin audiens dengan konten yang sesuai passion dan minat mereka gitu. Bisa datang dari kreator yang memang udah valuable atau nyambung ya dengan produk kita. Nah, ini mereka ini yang bantu ngedorong audiensnya suka, percaya, kemudian beli. Jadi artinya oke, cocok, suka, percaya, dan akhirnya beli. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu mikirin hasilnya juga. Jadi mulai dari koneksi yang otentik dari creator ya, bangun kepercayaan lewat konten, dan dorong audiens itu mengambil keputusan lewat kolaborasi yang tepat. Nah, ini strategi 3C ini dia kerangka yang simple tapi powerful ya, apalagi kalau dikombinasikan dengan AI gitu ya, dan tools yang udah Meta sediain semuanya, itu sudah lengkap semuanya gitu. Di gambar ini teman-teman bisa lihat perbedaan besar antara ngiklan sebelum pakai AI ya di sebelah kiri ya itu, dan sesudah pakai AI atau Advantage Suite di sebelah kanan, itu perbedaannya jauh banget tuh. Jadi kalau di sisi kiri itu sebelum AI itu manual semuanya, di budget satu per satu, kemudian audiens yang dipilih sendiri, masih berdasarkan interest dan tebak-tebakan gitu. Malah ada yang jual jual data interest ya, jual data interest, ada-ada aja ya. Kemudian kreatif dibikin dipisah-pisah manual gitu. Intinya banyak kerjaan yang memang udah teknis ribet dan hasilnya belum maksimal gitu. Jadi nggak bisa scalable gitu, di wasting time lah. Nah, kalau di sisi kanan itu setelah AI itu ya kita lihat dengan Advantage Plus gitu ya, semua prosesnya lebih cepat, lebih otomatis dan lebih adaptif gitu loh. Jadi si AI-nya ini dia bisa langsung budgetnya dioptimalin, kemudian audiensnya ditargetkan berdasarkan sinyal ya, sinyal real time gitu, responsifnya itu ya, bukan sekedar interest gitu. Kemudian kreatifnya bisa disesuaikan ya, untuk placement yang berbeda. Ya hasilnya pastinya lebih efisien, lebih presisi, dan dampaknya lebih besar ya, impactnya ya. Ya seperti yang tertulis di bawah ya. To achieve true digital agility, agencies must embrace capabilities that allow for rapid response and optimization. This visual stark contrasts the old manual method with the new AI-driven paradigm. Jadi untuk bisa agile secara digital itu agensi dan bisa harus siap embrace teknologi dan respon cepat dan optimasi lebih akurat gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman masih pakai metode lama manual itu ya harusnya udah pindah ya ke paradigma baru ya. AI driven advertising gitu, the new AI. Oke, ini Meta Advantage Plus continues to be the most efficient ways to create always on demand for mega sales season. Nah, ini kenapa Advantage Plus ini dijelasin kenapa dia efektif nih buat semoga apa momen-momen mega sale, ya, momen liburan atau tanggal kembar dan diskon besar-besaran gitu, Harbolnas, Ramadan. Nah, biasanya itu kan lagi kejar performa tuh, performa rebutan audiens, dan ad cost-nya biasanya naiknya katanya sih besar-besaran gitu. Nah, di sini Meta Advantage dia jadi tools baru gitu ya untuk bisa tetap berkompetisi dan tetap winning gitu. Kenapa? Karena ya iklannya kan Advantage Plus ini dirancang selalu aktif dan responsif ya. Bahkan kalau yang promo padat gitu. Jadi dia punya 3 fitur di sini disebutkan. Respon otomatisnya ada real time data ya, data gitu ya. Biar budgetnya ya nggak kesiang-sia. Jadi cost per action itu 9% gitu ya improve-nya. Kemudian menjangkau audiensnya yang paling relevan, delivers the most effective ads across the widest audience to find the more shoppers gitu ya. Yang ketiga itu delivers more relevant, engaging customer experience that help drive action. Jadi ngasih pengalaman yang lebih engage ya uh, buat customer. Jadi bukan hanya sekedar tampil doang gitu. Dan hasilnya itu di sebelah kanan teman-teman bisa lihat sales champagne-nya cost per action-nya turun 9%, dan PP champagne-nya cost per action hemat 7%. Dan ini biasanya produk fisik ya, ini produk fisik nih efektifnya gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau ngiklan di sini pakai Advantage Plus, kemudian pastinya lebih pintar ya, jadi nggak lebih ribet gitu. Jadi simple tanpa ribet, dan biarin si A ini dia ambil keputusannya real time begitu. Oke, nah ini you can benefit from opportunity score before, during, and after you create. Jadi
Jadi ada manfaatnya untuk scoring ya. Ini ada scoring, opportunity score ini sebelum, sesaat, dan setelah iklan jalan. Jadi ada scoringnya berapa, kemudian setelah runningnya ada recommendation biasanya begitu. Jadi biasanya kita cuma nebak-nebak kan yang mana nih yang bagus, yang mana yang jelek gitu kan. Nah di sini ada namanya opportunity score gitu, dan itu ya itu tadi kerennya bisa sebelum launching, pas launching, dan sudah launching. Jadi kalau di sebelum itu ya opportunity score-nya kita bantu dari review, overview akun atau review akun. Jadi tren audiennya, potensinya gimana, ya, simalin jadi udah punya skor tuh. Nah, pas campaignnya di setting, struktur optik iklannya oke nggak nih, audiensnya nyambung nggak nih, budgetnya besar atau kecil gitu. Jadi kayak asisten AI gitu buat buat ambil keputusan gitu lebih cepat. Bahkan setelah running, ya sebelah kanan ya, after campaign is launch gitu ya. Nah ini opportunity score nih bantu pantau nih ongoing campaign-nya, dan ada recommendation, bisa bisa ada recommendation kok teman-teman running campaign ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai rugi atau boncos buat evaluasi. Jadi intinya di opportunity score ini adalah alat bantu banget ini. Pinter banget ya. Jadi bukan bukan by feeling, udah pakai AI, oke ikutin aja gitu. Jadi cocok banget ya buat yang konsisten dan nggak mau repot hal teknis ya buat teman-teman. Oke, nah ini contoh dari strategi ya. Make this mega sales session your emisi efficient ya. Gitu. Jadi strategi optimal di mega sales season gitu ya, acara-acara besar gitu ya. Karena krusial banget dari persaingan ketat, budget ketat, semakin ketat, boncos lagi. Nah ini ya pakai advantage plus AI ya bakal aktif otomatis gitu. Jadi semuanya kombinasi audience, placement, campaign, budget, semua otomatis gitu loh. Jadi audiensnya harus lebih luas, ya nggak usah ditargeting, broad aja, kalian suka pakai broad, 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 broad. Nah ini sih broad pakai, kemudian pakai fitur campaign budget advantage atau ini CBO ya, yang kanan CBO ya biasanya seperti itu. Nah, rata-rata CPA turun sampai 5%. Kemudian di placement itu di advertising placement, jadi biar jadi CI-nya cari-cari slot iklan yang memang efektif gitu ya. Bahkan turun bisa 5% kan di sini, sebutkan. Lebih dari 6 placement aktif. Kemudian, nah ini kombinasikan juga nih. Elevate your mega sales like with audition tools gitu. Ada katalog, ada reminder ads, ada value rules, ada apa nih, promotional ads. Nah ini semuanya gitu ya. Ini teman-teman nggak harus ribet lah buat iklan gitu, cukup setting by AI langsung running. Kayak ini advantage plus audience combines your customer knowledge with AI to reach the most relevant audience. Ya, nah ini di sini bahas cara AI ngebantu kita itu ngebantu nemuin audiens yang relevan ya. Jadi tanpa harus setting target satu persatu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sisi kiri itu kalau tanpa advantage plus itu ada usia laki-laki 18-35, kemudian website visitor suka baseball dan lari. Nah, hasilnya ternyata banyak yang miss gitu. Kenapa? Karena terlalu sempit sehingga si AI-nya nggak bisa gerak lincah gitu. Padahal ada calon pembeli potensial di situ gitu. Nah, sedangkan di sisi kanan dengan Apple Plus itu orang yang punya kebiasaan beli topi baseball, ada yang mirip dengan look like ya, ini sebentar. Oh, ada look like. Ah, ini look like. Nggak tahu nih pertanyaannya, saya itu look like ini perlu setting atau enggak, atau otomatis nih. Audience dengan sinyal aktif beli walaupun interestnya nggak eksplisit gitu. Jadi potensinya lebih luas gitu. Dan ini lower median cost per website conversion. Jadi per konversi websitenya bisa turun sampai 7% gitu. Jadi advantage plus ini audience ini ya. Jadi gabungan dari banyak fitur, dari custom audience, lookalike, data targeting, dan AI-nya belajar yang dari data. Jadi kayak ini kayaknya nggak perlu custom audience dan lookalike lagi sih. Ya, oke, lanjut. Advantage plus audience best practice. Nah ini kita udah tahu ya advantage audience itu powerful banget. Tapi biar hasil maksimalnya kita harus juga ini set di sini sebut set suggestions dan set audience control gitu loh. Di mana kita ngasih petunjuk awal ke sistem jadi supaya si AI-nya ini belajar dari yang relevan dulu gitu. Jadi bisa masukin data seperti umur, usia, eh, umur, age, gender, jenis kelamin ya, behavior, interest, demographic, custom. Jadi meskipun AI fleksibel, ya tetap diarahkan ya. Ini kalau saya tinggalnya ada di level champion ya kalau nggak salah. Audience engaging kalau nggak salah. Kemudian ada set audience control. Nah ini penting juga karena
produknya hanya untuk wanita misalnya, atau lokasi kemana gitu. Ada bisa juga exclusive audience gitu ya. Yang udah pernah beli ya nggak usah diiklanin. Nah, tapi tetap dengan kontrol ini kan advertising audience itu bukan dilepas gitu aja gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu kerjanya sama si AI begitu. Supaya hasilnya lebih efisien. Advantage plus placement find the most cost effective opportunities across method and placement. Nah, jadi hemat dan ini luas ya. Artinya eh advantage plus ini tidak menyarankan untuk kita fokus di mana placement atau di satu placement aja gitu. Karena kalau satu atau dua placement ya artinya cuman kerjanya cuman gitu aja. Jadi dia nggak bisa eh, lincah, itu nggak bisa lega mainnya gitu loh nyarinya. Padahal ya audiensnya kan nggak cuma di satu tempat ya gitu. Jadi pakai aja advantage plus placement semuanya dari mulai inbox, Instagram, Facebook dan audience network gitu ya. Jadi nanti AI-nya akan otomatis tuh dia pilih yang mana paling konversi. Oke. Ini new tools, ini value tools have to be identify what matters most to your businesses. Oke, ini jadi ini adalah pandu AI-nya mandu ya buat maksudnya biar kita bisa pandu AI jadi fokusnya ini kita mau ngarahin si AI sesuai dengan apa yang kita ikonkan gitu. Ini ada value rules sebelah kiri. Ini buat teman-teman yang audiensnya potensi besar ya, itu pengunjung yang sering check out, pelanggan dari wilayah tertentu, nggak kelihatan di situ ya. Pelanggan dari wilayah tertentu dan audiens yang repeat order. Nah, kemudian yang dua ini value optimization. Ini iklannya konversi yang tinggi, fiturnya bukan banyak konversi, tapi meningkatkan profit. Ini settingannya ini dia conversion goals. Maximize numbers or conversion. Ya, oke. Yang ketiga, incremental attribution. Nah, ini kadang ini kita mau penjualan baru atau follow up lama gitu. Nah, ini kita itu di situ disebutkan kampanye return bisa hasil waduh ini saya agak-agak kurang pas nggak di bagian sini. Oke, kita skip aja. Nah, ini value tools are only as effective as you the data you provide gitu. Jadi AI juga hebat jadinya perlu juga dia buat data yang akurat gitu. Jadi teman-teman ini penting banget ya. Jadi semua fitur AI ini ya dia nggak akan bekerja maksimal kalau datanya nggak lengkap gitu. Nah, di gambar ini eh, ada namanya conversion evidence metafisik. Nah, ini udah paling gampang ya. Ini di Skalef udah ada, udah otomatis semuanya. Ya. Dan hasilnya ini pasti di sini sebutkan 33% ya peningkatan share of conversion gitu ya, daripada pakai pixel biasa. Begitu. Nah, ini dampaknya gede banget ini. Ya. Jadi kuncinya ada di data ya, teman-teman. Jadi bantuin si AI-nya ini dengan sinyal yang tepat dan akurat. Gitu ya. Jangan lupa nih, ini penting banget nih conversion API. Kemudian lanjut nih the power of three ya. The power of three ini ini sepele sih, cuman kelihatannya ini formatnya kreatif dalam artian gambar ini menunjukkan application, menunjukkan beragam format, tapi kayaknya efisien gitu. Ya, yang pertama adalah format rasio 1:1 atau 45 ya. Yang kedua video rasio 1:1:45. Yang ketiga ini vertical video dengan audio rasio 9:16 buat story. Nah, ternyata punya CPA 7,3% lebih rendah dibanding aset yang kontennya agak lengkap atau cuma jadi situ aja. Jadi teman-teman lengkapin nih dari satu-satu image video satu-satu kemudian vertical video dan 9:16 gitu. Kenapa? Karena konten yang lengkap itu ngasih AI lebih banyak peluang gitu untuk menyesuaikan iklan. Saya placement terbaik feed, ada reels, ada story, marketplace, audience network gitu. Jadi teman-teman tampil iklannya itu tampil di banyak tempat gitu. Tanpa harus bikin 3 campaign terpisah gitu. Jadi tipsnya di sini sebutin jangan coba upload satu konten, minimal siapkan satu gambar, satu video, satu reel style. Itu. Pakai ratio yang direkomendasikan biar aman di spot placement. Kemudian aktifkan advantage plus placement biar si AI-nya itu dia otomatis. Itu ya. Oke. Ini
Get a great Reels ads all starts with the creative essentials. They make your ad feel at home in this. Oh, oke. Jadi ini salah satu rahasia ya bikin iklan Reels yang nggak skip ya. Jadi bukan sembarang Reel. Jadi yang tapi performanya ini ngasih CPA yang paling rendah gitu. Nah, ini elemennya ada tiga nih. Yang pertama adalah 9:16 video. Jadi pakai rasionya ini 9:16. Ini standarnya udah Reels dan Story gitu ya. Full screen dan cocok banget untuk audiens scrolling HP. Nah, ini faktanya Reels ini dia CP-nya rendah 34,5% dibandingkan gambar biasa di Reels gitu. Kemudian pastikan ada audionya gitu ya. Ini penting banget jangan di skip karena data meta ini biasanya CPA-nya 15% gitu. Biasanya biar dah. Yang ketiga pastikan nah ini nih yang banyak kurang tak nggak tahu nih ada elemen penting yang di save zone. Jadi bikin teksnya itu di dalam text zone itu karena kalau enggak biasanya dia ada keterangan tuh ada tanda seru tuh. Your text is ketutup apa gitu tombol pokoknya ada keterangan deh. Jadi kesimpulannya 19 ada audio kemudian save teksnya itu ada di save zone ya. Oke. Ini apa ya? Today's successful creator marketing strategy leverage paid ad to drive. Nah ini ada creator marketing. Jadi intinya di sini bukan hanya soal konten organik aja ya. Jadi ada meta informasi strategi karakter yang sesuai adalah orang yang adalah yang menggabungkan organik dan paid. Jadi organiknya jalan, bukan awareness, itu bukan interaksi, credibility ya. Sisi paidnya itu berbeda juga jalan gitu. Jadi fundamentalnya ada di dua-duanya ini nih. Yang kalau total target audiensnya di paid ya, lebih luas di paid, kemudian bisa diukur metricsnya di paid gitu. Jadi eh dan si Meta itu sekarang ada namanya creator audience sharing kalau nggak salah. Jadi bisa pasang iklan dengan konten dari creator gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya. Soalnya saya masih belum dapet ini untuk fitur ini. Nah ini dia creator marketing with Meta. Gitu. Jadi udah lengkap nih di ekosistemnya untuk bangun kolaborasi gitu kan. Kalau kita kan dulu kita harus cari sendiri tuh minta izin buat dan sekarang udah bisa ada di menunya ya. Creator marketing Meta ada Discover, kemudian bisa teman-teman bisa temuin Instagram lewat Creator Marketplace, kemudian kalau ketemu nih ada langsung collaborate, tinggal brief aja dan info ini bikin konten bareng saya mau gini 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 gitu ya. Kalau performa organiknya bagus ya langsung bisa di amplify aja langsung di setup push gitu pakai iklan. Dan di setup juga ada nih ada sim partnership ads ya. Jadi teman-teman kalau misalnya soal iklan ada tuh partnership ads gitu. Jadi bisa campaign bareng. Yang keempat ini ada measure performance. Jadi pas campaignnya jalan pakai ada measure performance dari mana. Cek performa nih mana yang efektif, mana yang bisa di scale atau mana yang di improve gitu. Jadi sistem ini ekosistemnya bantu banget ya kreator marketing dari awal sampai akhir dan berdampak. Ini fine creator marketing with Meta. Fine and consider. Oke, jadi kalau misalnya di sini eh, teman-teman harus tahu nih siapa kreator yang tepat juga gitu dan nggak perlu tebak-tebakan. Itu bisa di Instagram kreator marketplace mana ya? Oh, yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa cari kreator yang relevan, lihat performa dan audiensnya mereka, konten mereka target mereka buat apa, dan konten yang paling penting adalah cocok nggak nih buat performa kita gitu. Jadi di sini ada di Instagram Creator Marketplace. Nah, saya juga belum coba ini untuk produk fisik kayaknya cocok nih. Itu. Nah, ini adalah semboyan slogan buat pilih kreator ya. Bigger is not always better. Gitu. Test with creators of all size. Jadi artinya dari mulai eh, jumlah besar, jutaan follower, kemudian dari makro creator gitu ya, atau dari ini ada mikro creator. Nah, itu gunakan kombinasi nih dari kreator dari semua level. Maksimal potensi risknya sehingga efisiensi biaya ya. Artinya sekarang bukan berapa banyak follower tapi soal berapa besar impact dengan audiens buat teman-teman semua. Jadi, oh ini followernya banyak nih, bisa engage atau bisa profit ya belum tentu juga gitu. Tergantung kontennya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya bisa gampang nih di sini find and evaluate new creators with creator marketplace on Instagram. Ini cocok banget buat produk fisik nih. Tapi di kita juga kayaknya ada deh, cuman saya belum ekspor. Karena baru dapat juga info juga kemarin. Norak banget ya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat, lebih tepat dan terpercaya nih semuanya nih cara di sini. Temukan kreator baru, lihat performa juga bisa, audiens dan minatnya,
berdasarkan data real ya, dari first party datanya Meta, dapat rekomendasi kartu yang potensial performnya gitu ya. Dan ini juga udah makin user friendly, bisa filter lokasi, jumlah follower, kayaknya sih ada ya di situ ya. Terus kayak cek di, intinya teman-teman kalau misalnya buat mau campaign bareng kreator ya masuk ke Instagram Creator Marketplace saja begitu ya. eh karena di dunia Edge milih partner yang tepat gitu ya. Itu udah lumayan setengah dari hasil gitu. Kalau partnernya tepat. Oke. Nah ini how to get started with partnership ads. Ya, jadi ini singkat aja ya. Jadi hubungkan akun ke Instagram, kemudian yang kedua setup formation ya, ke partnershipnya, kemudian buat izin kolaborasi, keempat ya kasih lagi iklan harga partnership ad bla 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 gitu. Ini sih teknis saja. Creator content recommender can help identify the best organic to amplify with partnership ads. Nah, di sini ada Creator Content Recommender CCR namanya ya. Creator Content Recommender CCR. Jadi ada prediksi, ada di atas rata-rata gitu ya. Di situ ada eh, di bawah rata-rata. Jadi teman-teman bisa pilih masing-masing. Nah, ini cocok banget. One size fits none. Artinya jangan jual produk ke semua orang gitu. Dalam artian ya ini prinsip banget bahwa di luar dunia digital marketing sekarang adalah one size fits none. Jadi kita nggak bisa bikin satu jenis iklan, satu gaya konten, satu pendekatan itu semuanya cocok buat semua orang yang nggak bisa gitu. Karena semua orang itu punya preferensi dan perilaku yang unik ya. Dalam artian saya kadang suka Android daripada Apple. Apple ya saya nggak suka. Itu banyak yang suka Apple tapi saya nggak suka gitu. Ada yang suka video pendek juga, ada yang suka baca, tapi ada yang suka belinya di teks juga. Jadi semuanya ya benar gitu. Artinya ya what's it Fisnan gitu. Makanya pendekatannya harus personal, dinamis dan based on data gitu loh. Artinya, tapi ya nggak berarti juga kita harus bikin seratusan iklan yang berbeda ya. Kita pakai teknologi AI aja. Siapa yang kita target, ya format pesannya gimana, bla 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 gitu ya. Intinya kita bisa bicara atau kita sampaikan pesannya itu dengan gaya yang sesuai dengan audiens gitu. Sehingga kemungkinan besarnya mereka engage dan ya ujungnya beli sih. Oke, ini brand needs to be creative for variety of ini saya skip aja. Same product different motivation. Same product different motivation. Oke, ini maksudnya tuh produknya boleh sama gitu ya, tapi motivasi audiensnya bisa beda jauh gitu. Jadi bisa dibeli karena alasan yang berbeda. Jadi di gambar ini ada empat pendekatan berbeda. Kenapa? Karena banyak motivasi kan beda ya. Orang beli ada yang karena diskon, ada yang karena rekomendasi, ada yang karena butuh. Ya, nah, tugas kita adalah untuk diversifikasi pesan itu semua angle kita masukin gitu. Sehingga hasilnya bisa 32% dan 9% peningkatan risk baru. Jadi semua angle masuk gitu ya. Variasi iklan. Nah, ini dia nih. Kreatif sebenarnya targeting for additional reach, beats messaging that person resonates beyond the core audience gitu. Nah, jadi cara capai audiens di luar target utama gitu. Jadi teman-teman kadang mikir gimana ya audiensnya kita untuk menjangkau lebih banyak gitu. Nah, ini jelas banget gambarnya. Ini produk yang di sama payung ya. Ini mana? Function, feature, price. Jadi ada angle function masuknya, angle feature, ada angle harga, ada soal gaya. Jadi semua beda untuk belinya ya, motivasinya. Nah, makanya kalau bisa kita bikin iklan cuma satu pesan ya, ngejangkaunya ya cuma satu segmen audiens itu aja gitu, nggak nggak lega gitu. Makanya kalau digabung dengan kekuatan ad dan advertising plus, teman-teman bisa lebih banyak tampilnya tanpa harus ubah targeting manual. Ini similar message. Ini sama pesan sama, beda sama, pesan sama, gaya sama. Yang tengahnya itu dia beda pesan sama gaya, beda gaya, beda pesan. Jadi ada tiga nih, ada tiga. Oke, nah ini creative essentials, gitu ya. Ini buat rilis yang efektif ya. Jadi tadi udah dibahas sih sebetulnya ada build vertical video, kemudian build with audio, build Indonesia, build kayaknya udah kelewat deh ini. Intinya tiga step ini. Nah ini we are curious is AI oh, jadi mereka bertanya gitu apakah
Mereka bertanya ke kita, apakah AI sudah jadi teman tim kita atau teman kita? Nah, ini bisa nggak ya AI ini bantu kerja kita gitu? Udah sejauh mana nih AI? Teman-teman manfaatin AI buat rekan kerja gitu. Kalau saya ya setiap hari, setiap hari pakai AI gitu. Dari gambar di bawah kan kita bisa create ideation, copywriting, translation, image and video, layout and design, audio, bahkan sampai editing gitu ya. Itu udah pakai AI gitu. Jadi AI ya itu nggak gantiin kreativitas sebenarnya, nggak gantiin manusia, jadi mempercepat gitu, memperkuat dan gampang. Jadi nggak ribet gitu loh. Nah, ini building differentiate creative can help reach new audiences and impact ads performance. Gitu. Jadi ini adalah salah satu data yang paling kuat, eh, bikin kita nggak bisa lagi asal bikin konten ya, jadi nggak ngawur gitu. Karena kreatif yang beda sih juga beda gitu. Jadi gambar ini menunjukkan dengan variasi dan beda itu bisa nambah nge-reach 9% gitu. Jadi maksud beda ini adalah bukan dari visual ya bedanya, tapi beda gaya pesan, beda format konten, cara deliver dan lain-lain sebagainya itu beda gitu ya. Nah, ini saya masuk ke bagian WhatsApp bisnis. Harusnya di depan tadi cuman si rekamannya ini saya telat screenshot gitu ya. Nah, ini adalah contoh Alfamart. Jadi segmen evaluasi digital Alfamart lewat AlphaGift gitu. Jadi teman-teman lihat sukses banget transformasi digitalnya secara bertahap tapi konsisten gitu loh. Jadi kalau di timeline ini teman-teman lihat perjalanannya nggak instan tapi betul-betul tantangannya ini menjawab kebutuhan pelanggan ya dan terus berkembang. Dari 2015 gitu ya aplikasinya reward ke pelanggan, 2016 2018 itu mereka mulai big data dan analitik, fokusnya ke apa tuh, segmented and personalization. 2019 mereka AlphaGift 4.0 di relaunch digital marketing, punya CRM juga dan bisa kemampuan transactional capability ya, punya kemampuan transaksi langsung langsung. 2020-2023 integrasi offline dan online. Jadi kita bisa belanja Alfamart. Saya juga tiap hari kadang belanja di Alfamart, anterin. 2024-2026 nah mereka roadmap integrasi omnichannel yang betul-betul seamless banget ya. Belanja di toko bisa, check out lewat WhatsApp bisa. Jadi semua channel langsung support gitu. Jadi pelajaran ini jelas banget ya, transformasi digitalnya itu nggak perlu instan, tapi strategi dan konsisten gitu loh. Nah ini customer journey. Jadi kalau misalnya eh, saya pakai WhatsApp ya, belum pernah saya belajar pakai WhatsApp. Saya biasanya pakai aplikasi gitu. Biasa, oh ini kayaknya iklan yang muncul iklan ya kayaknya. Bisa juga dicoba nih buat teman-teman. Nah ini adalah hasil nyatanya ya, claim rate-nya 93% gitu. Artinya dari semua yang dikasih penawar itu 93% udah benar ambil voucher atau ambil-ambil penawaran gitu. Tinggi banget loh ini. Redemption rate-nya itu 1,5 lebih tinggi daripada direct higher than direct blast. Itu daripada blast itu lebih baik. Dia lebih besar dari redemption rate-nya. Jadi customer journey ini efektif ya dari iklan, klik chat sampai aksi nyata ini ya. Oh ini to case apa WhatsApp, iklan WhatsApp, CTWA. ROAS-nya 16,5. Wow, itu satu yang dikeluarkan 16,5. Wih, gede banget ya. Jadi kesimpulannya WhatsApp ini ya bukan, nah ini dia, bukan komunikasi ya, jadi powerful banget. Ada yang suka CTWA nggak yang mainnya nih? Nah, jadi eh tes juga omnichannel teman-teman pakai WA bisnis gitu ya. Jauh mana gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok di saya jalanin CTWA boncos terus. Closing rate-nya ampun, kecil banget. Nggak jodoh kali. Oke, terima kasih teman-teman. eh jadi di video sebelumnya kita udah banyak banget insight baru ya. Dari Meta Ads bervolusi, Reach Advantage Plus, WhatsApp Ads gitu ya. Kayak tadi Alfamart. Semuanya ada contoh-contoh bagus yang bisa dipakai ya. Jadi digital marketing bukan soal ribet, ini makin makin simpel ya, makin pinter, semua banyak-banyak makin pinter sama AI-nya. Jadi bukan lagi di toolsnya, tapi siap nggak nih kita buat praktek ke bisnis kita sendiri ya. Dan izin iklan teman-teman saya sponsoring. Jadi kalau teman-teman mau bergabung dengan tanya jawab di grup saya di MetaS nih, teman-teman bisa masuk grup Telegram t.me/tjmeta atau scan barcode-nya aja. Ya, ya ada beberapa produk juga, ada beberapa tips and tricks aja buat buat teman-teman nanti di grup itu. Bisa tanya-tanya juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak sampai akhir. Semoga bukan jadi akhir dari presentasi kita dan semoga menjadi wasilah
lompatan bisnis teman-teman menuju lebih berkah dan profitable lagi. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Andrea Berna, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jasmani, rohani, dan ekonomi.